أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang juga insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah para pimpinan-pimpinan Yayasan Islam Dian Didaktika. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, ampunan dan penjagaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada sampai saat ini kita masih sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, khususnya penyakit yang sedang mewabah di negara kita. Dan negara kita mudah-mudahan Allah selamatkan dan Allah berikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit yang terserang penyakit corona tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita ucapkan akan menjadi syafaat atas izin Allah, pertolongan untuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dan selalu melaksanakan segala perintah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu sekarang adalah satu bulan di mana dalam 11 bulan yang dicatat dalam sejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam, yaitu peristiwa lahirnya manusia yang sangat agung, lahirnya manusia yang sangat mulia, lahirnya manusia yang menjadi pemimpin manusia di antara seluruh manusia yang ada, dan pemimpin daripada nabi dan rasul yang Allah utus, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga anak-anakku semuanya, kita semuanya akan menjadi pengikutnya yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat, izin dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita kelak akan mendapatkan izin memberikan pertolongannya di hari kiamat. Bagaimana susahnya nanti di hari kiamat digambarkan dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di hari kiamat kita enggak bisa minta pertolongan kepada siapapun juga. Orang tua kita, ayah, papa, mama kita enggak bisa menolong kita, anak-anakku. Guru-gurumu juga tidak akan bisa menolong anak-anak murid yang pernah diajarkannya, dan kamu pun tidak akan bisa memberi pertolongan kepada gurumu. Karena apa? Karena saat itu adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap diri seseorang akan bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukannya pada saat hidup di dunia. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau, yang selalu ikut dalam sunnahnya, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya adalah kita sedang mengingat dan ingin lebih dekat tahu bagaimana perjuangan, akhlak, karakter, budi pekerti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, tidak ada satu makhluk di dunia ini yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik langit dan bumi, melainkan satu makhluk yang sangat mulia, makhluk yang agung. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak, budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Tidak ada nabi yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya, budi pekertinya dan karakternya, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam tempo 23 tahun yang dulunya manusia saat itu tidak beragama, tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai budi pekerti yang baik, 200 derajat barangkali berubah total, yang akhirnya bisa menjadi makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran agama yang dibawanya, yaitu agama kita, agama Islam, yang artinya selamat dan menyelamatkan. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir ketika ayahnya tiada. Setelah 6 tahun beliau masa kanak-kanak diajak oleh bunda tercinta untuk berkunjung ke suatu tempat yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Di perjalanan bundanya pun sakit, akhirnya meninggal dunia. Kita bisa bayangkan seorang anak kecil yang sudah tiada ayahnya pada saat dia belum dilahirkan, tidak mengenal ayah, kemudian baru masa kanak-kanaknya 6 tahun ibunda tercinta pun meninggal dunia. Betapa sedihnya sosok anak kecil tadi yang tidak mempunyai ayah dan bunda, tanpa belayan kasih sayangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Aku temukan kau menjadi anak yatim yang kelak aku akan menolongmu, mengajarimu dan memberikan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, Nabi Muhammad akan mendapatkan selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Duha yang sering kita baca. Alam yajidka yatiman fa'awa. Anak-anakku sekalian berbahagia, masa kanak-kanaknya beliau pun tanpa belayan kasih sayang ibu dan juga ayahnya yang telah meninggal dunia. Tapi begitu diterpa dengan ujian yang berat, akhirnya pun dia tetap diberikan perhatian dan juga pertolongan dari kakeknya yang tercinta, Abdul Muthalib. Kemudian pada saat diberikan pengasuhan oleh kakek yang tercinta pun demikian, ternyata kakeknya pun tidak lama harus menemani sang anak kecil tadi, manusia yang sangat dipilih dan sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkannya. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau yang masih kecil. Betapa sedihnya beliau. Akhirnya pun Rasulullah diangkat dan dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib,
yang juga dalam kondisi miskin, tidak seperti keluarga beliau sendiri atau kakeknya Abdul Muthalib yang juga bangsawan dan kaya raya. Dia hanya diasuh dan diberikan pendidikan dari pamannya yang bernama Abu Thalib, yang pada saat itu pun kondisinya tidak seperti kakeknya yang kaya raya barangkali saat itu. Anak-anakku sekalian berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan, atas asuhan dari kakeknya, dari pamannya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak kecil yang kemudian dewasa, yang kemudian juga sampai menikah dengan Khadijah, yaitu seorang saudagar kaya yang kelak akan menjadi istri pendamping baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat ceritanya beliau panjang dan panjang sekali, tapi yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa sesungguhnya karakter budi pekerti yang ada pada diri Rasulullah pun diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan, contoh yang sangat mulia, yang sangat indah, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Mari anak-anakku semua, kita sedikit mengenal sosok beliau, mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang Allah puji, dengan akhlaknya yang harus kita contoh. Kata Allah dalam Al-Quran tadi surat Al-Ahzab, apa yang terkandung dalam perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Mungkin para ulama atau para ustadz atau para guru-guru kalian pernah menyampaikan Nabi Muhammad punya sifat yang tidak disampaikan oleh beliau sendiri. Kalau beliau adalah orang yang sangat jujur, kalau beliau adalah orang yang sangat cerdas pandai, kalau beliau adalah orang yang sangat menyampaikan amanah, dan kalau beliau adalah orang yang tidak menjadi pembohong dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu sering kita sebutkan siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Itu yang memberikan penilaian adalah masyarakat yang memang dikenal saat itu sangat-sangat bodoh, tetapi dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, musuh pun akan mengakui dengan sifat yang empat tadi. Siddiq, sangat baik, sangat benar, sangat jujur. Tabligh, Rasulullah itu punya sifat yang selalu menyampaikan, memberitahu kepada orang, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang. Dan juga amanah, artinya Rasulullah itu menyampaikan apapun yang ada pada dirinya yang merupakan wahyu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Rasulullah yang terakhir ada fatonah. Rasul tidak belajar seperti kita. Nabi Muhammad tidak belajar dengan guru, tapi Nabi Muhammad pun yang mengajarkan langsung. Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril datang kepadanya dan memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu cerita-cerita tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu sangat-sangat banyak, sangat-sangat luar biasa budi pekerti, akhlaknya dan karakternya. Dan tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana kejujuran atau kebenaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu orang kafir Quraisy, musuhnya Nabi Muhammad, sampai pamannya sendiri benci dan ingin membunuhnya. Ketika itu dikatakan, kalau kau bicara Muhammad, aku orang yang benci terhadapmu membenarkan kata-katamu. Musuhnya saja, anak-anakku, membenarkan kata-kata Nabi Muhammad. Artinya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil saat itu sampai tumbuh dewasa terkenal dengan sifat siddiq, artinya benar, berkata benar, berbuat benar, berperilaku yang benar, berakhlak yang benar. Dengan kalimat-kalimat benar tadi, Nabi Muhammad mendapat sanjungan as-siddiq, orang yang benar dan jujur dalam perilaku dan perkataannya. Anak-anakku sekalian berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan Rasulullah selain empat yang terkenal dengan sifatnya tadi? Masih banyak dan masih banyak, anak-anakku sekalian berbahagia. Ada juga dalam sebuah buku, dalam sebuah cerita disebutkan oleh ulama, oleh orang-orang pintar, betapa sifat dan akhlaknya Rasulullah digambarkan dalam sebuah ceritanya. Dikatakan dalam kalimatnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadhu. Anak-anakku, Nabi Muhammad dimuliakan Allah
Sampai ada ulama yang mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karakternya, budi pekertinya adalah syadidul haya, sangat pemalu. Sangat pemalu. Artinya apa? Kalau orang tidak punya rasa malu, maka orang akan berbuat seenaknya. Kalau manusia sudah meninggalkan pakaian malu, maka dia akan bebas melakukan perbuatan dosa. Malu itu adalah perhiasan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu adalah kebaikan yang akan mendapatkan hasilnya bagi orang yang menggunakan atau yang memakai pakaian malu tadi. Artinya tidak ada kebaikan yang datang kecuali dari rasa malu. Tidak ada kebaikan kecuali datang dari rasa malu. Artinya kalau sifat malu pada diri kita ada, maka tidak akan ada perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa orang melakukan perbuatan dosa? Karena dia tidak punya rasa malu lagi. Kalau sudah ketangkap, kalau sudah ketahuan dia berbuat dosa, mungkin dia akan minta ampun, mohon maaf kepada orang yang pernah dia lakukan kejahatan dan sebagainya. Jadi tanda kutip bahwa Rasulullah disebutkan kana syadidul haya. Rasulullah sangat-sangat pemalu. Pernah ada kisahnya anak-anakku, Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar, bersama Umar ibn al-Khattab. Saking duduknya enak-enaknya bertiga, ternyata Rasulullah itu kakinya, betisnya kelihatan anak-anakku. Betisnya Rasulullah kelihatan. Siapa yang gak ingin melihat betisnya Rasulullah? Makhluk yang sangat mulia. Kita pengen wajahnya kita pandang. Apalagi kalau kelihatan saat itu katanya betisnya kelihatan dalam cerita ini. Ternyata Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar, Umar, betisnya kelihatan. Rasul biasa. Tapi salah satu sahabat Nabi yang lainnya mau masuk ke rumah Rasulullah. Saat itu mengetuk pintu. Rasul tahu yang mengetuk pintu itu suaranya adalah sahabat Nabi yang ketiga. Rasulullah bangun dari tempat duduknya yang saat itu betisnya sedang terlihat, ditutup langsung anak-anak. Dan Umar, Abu Bakar pun ikut menutup betis-betisnya karena malu. Kemudian setelah itu tamu yang ketiga masuk, Rasul akhirnya menyampaikan kalau yang masuk adalah Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang ketiga. Lalu Abu Bakar dan Umar bertanya, ya Rasulullah, ketika kami berdua bertiga sama engkau tidak merapikan pakaianmu, kelihatan betisnya. Tapi kenapa ketika sahabat kita Utsman bin Affan datang, kita buru-buru rapi, kita nggak ingin kelihatan auratnya? Apa kata Rasulullah? Anak-anakku, Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Utsman, sesungguhnya malaikat semuanya malu kepada sifatnya Utsman bin Affan yang menjaga rasa malunya, sehingga malaikat saja rasanya malu kepada Utsman bin Affan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kelihatan betisnya kah, kelihatan auratnya kah. Malaikat malu melihat Utsman bin Affan, apalagi sampai melihat auratnya Utsman bin Affan, sampai malaikat merasa malu dengan sifat rasa malunya Utsman bin Affan. Lalu bagaimana dengan aku? Kalau malaikat saja malu sama Utsman bin Affan, lalu bagaimana dengan kita? Kata Rasulullah di hadapan Abu Bakar dan Umar, kita pun mestinya malu banget ketika ada orang yang sangat dimalui oleh malaikat yang penjaga langit semuanya. Anak-anakku sekalian berbahagia, syadidul haya. Nabi Muhammad punya sifat sangat pemalu. Wat tawadhu, dan Nabi Muhammad itu punya sifat yang kedua digambarkan oleh ulama ini, sangat-sangat tawadhu, rendah hatinya. Luar biasa. Rasulullah itu pernah mau makan kambing bersama-sama. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kita mau masak kambing bakar, kambing gulai katanya. Lalu Rasul mengiyakan, oke, baik, kita sama-sama akan membakar kambing ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, siapa yang motong? Sahabatnya bilang, saya. Kemudian siapa yang mau menguliti? Saya, kata sahabat yang lain. Kemudian siapa yang membakar atau memasaknya? Sahabat yang lain mengatakan, saya. Jadi sahabatnya semua dapat tugas oleh Rasulullah. Yang satu memotong, yang satu menguliti, dan yang satu memasak. Lalu Rasulullah berkata, saya akan mencari kayu bakar di hutan. Anak-anakku sekalian berbahagia, manusia yang sangat mulia, yang tangannya dirindukan oleh kita, tangan yang mulia ini, tangan dari pemberian Allah yaitu Rasulullah SAW, mau mencari kayu bakar di hutan hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada rasa malu dia untuk mencari kayu bakar di hutan. Rasulullah sampai dikatakan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, jangan kau yang mencari kayu bakar, biar aku saja, kata sahabat yang lain. Kata Rasul, tidak.
aku yang mencari kayu bakar. Karena tugasmu memotong, tugasmu menguliti kambing yang sudah terpotong, tugasmu membakar atau memasaknya, dan tugasku mencari kayu-kayu bakar yang ada di hutan. Begitulah Rasulullah punya sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak muntang-muntang karena dia sahabat, lalu karena dia nabi dan rasul, lalu tiba-tiba dia nggak mau melakukan perbuatan yang harusnya dikerjakan sebagai manusia. Rasulullah syadidul haya wat tawadhu. Anak-anakku sekalian berbahagia. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat yang lain yang baik yang semuanya ada dalam tubuh Rasulullah SAW? Pun digambarkan salah satunya adalah Rasulullah mempunyai sifat yang sangat-sangat didambakan oleh kita. Apa itu? Percaya diri. Rasa keyakinan, percaya diri ini harus ada pada diri kita. Layaknya Rasulullah, Rasul sudah punya sifat yang sangat mulia, pun Rasulullah diberikan sifat-sifat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita yang mungkin juga ingin mempunyai sifat seperti Rasulullah, yaitu sifat keyakinan ataupun kepercayaan diri kita. Ingat, Rasulullah pernah dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa yang terjadi? Rasulullah saat itu pergi ke Gua Sur bersama Abu Bakar. Dengan keyakinannya, dengan percaya dirinya, Rasulullah pergi ke Gua Sur, yang saat itu bisa dibayangkan, Gua Sur itu hanya kalau kita masuk sepundak kita harus berjongkok. Kemudian pada saat masuk ke Gua Sur, saat itu Rasulullah pun tidak bisa makan seperti sahabat yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi, anak-anakku sekalian yang berbahagia? Rasulullah di dalam Gua Sur hampir 3 hari. Setiap harinya didatangkan makanan oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan di saat itu gua tidak ada penerangan lampu. Rasulullah pun tidak bisa bergerak dengan leluasa. Beliau ada di satu tempat untuk bersembunyi dengan rasa yakin, percaya diri. Seandainya kalau Rasulullah ketahuan saat itu, maka yang terjadi apa, anak-anakku? Rasulullah akan dibunuh. Karena saat itu para kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah masuk ke depan pintu Gua Sur. Yang saat itu Allah turunkan ada seekor burung, kemudian burung itu bersarang di pintu Gua Rasulullah yang ada di dalamnya. Dan orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah berkata, seandainya saja sarang burung ini rusak, mungkin ada orang di dalamnya. Tapi karena sarang burung ini dan sarang laba-laba itu tidak rusak, maka mungkin tidak ada orang di dalam gua. Padahal di dalam gua tersebut ada Rasulullah bersama Abu Bakar. Artinya dengan percaya dirinya Rasulullah, dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Rasulullah selamat dari bahaya pembunuhan orang-orang yang tidak senang, yang sengaja ingin membunuh Rasulullah. Satu peristiwa bagaimana Rasulullah punya percaya diri, punya keyakinan. Pada saat Rasulullah saat itu pun kalau tidak punya rasa percaya diri akan ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Anak-anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernah Rasulullah pun suatu saat mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy yang belum beriman ke suatu tempat, ke sebuah gunung. Rasulullah berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang saat itu belum beriman, dengan percaya dirinya Rasulullah, dengan keyakinannya yang ada pada diri Rasulullah, Rasulullah berkata kepada orang-orang yang saat itu belum beriman kepadanya, wahai penduduk Mekah, seandainya aku berbicara seperti ini lantang, apa kamu percaya? Orang-orang yang ada di depan Rasulullah berkata, jangankan kamu bicara, wahai Muhammad, kalau kau bilang di belakang aku sekarang ada musuh, aku percaya, walaupun aku memusuhimu Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Jadi perkataanmu itu aku percaya Muhammad. Kau berbicara apapun aku akan percaya, karena kau tidak pernah bohong. Itulah As-Siddiq. Rasulullah punya sifat As-Siddiq tadi, benar, berkata benar. Lalu Rasulullah menyampaikan dengan kepercayaan dirinya di saat di hadapan mereka adalah musuh-musuhnya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau percaya omonganku, kalau kau meyakini apa yang aku ucapkan, maka aku dengan senang-senang hati akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Ingat, kita kalau bicara di depan orang banyak kadang-kadang gugup anak-anakku. Tapi Rasulullah dengan percaya dirinya di hadapan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya pun tidak mencemooh Rasulullah karena keyakinan Rasulullah adalah orang yang benar dalam berkata. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan dengan percaya dirinya, kalau kau percaya kepada aku akan sampaikan. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untukmu, wahai kaum kafir, wahai orang-orang Quraisy. Apakah kau ingin beriman kepadaku? Ketika mendengar ucapan Rasulullah itu, barulah mereka tidak senang
Karena apa? Ternyata sedang didakwahi, diceramahi, diajak pindah keyakinan dari yang menyembah berhala menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat itu dengan kepercayaan dirinya Rasulullah menyampaikan hal itu, akhirnya apa? Orang kafir Quraisy, "Hei Muhammad, engkau aku percayai kata-katamu dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Tapi ketika kau sudah mengajak kepada Tuhanmu dan kau mengajak meninggalkan agamaku," kata orang kafir Quraisy tadi, "aku tidak akan ikut padamu." Anak Muslim berbahagia, Rasulullah menyampaikan dakwahnya dengan rasa percaya diri di hadapan para sahabat-sahabatnya, di hadapan para musuh-musuhnya. Pada saat itu Rasulullah bisa saja ingin dibunuh, ingin ditimpuk dengan batu-batu, karena saat itu diajak untuk pindah keyakinan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan percaya dirinya, ada sebagian yang beriman. Dengan percaya dirinya, Rasulullah tidak takut, tidak gentar menghadapi orang-orang Quraisy yang saat itu telah tetap membenci Rasulullah dan tidak senang terhadap Rasulullah. Kisah yang lainnya, anak-anakku, sebelum Bapak tutup, luar biasa. Rasulullah pernah diikuti oleh salah seorang kafir Quraisy bernama Du'sur. Du'sur ini ingin mencari kesempatan kapan kira-kira orang nggak ngelihat, nggak ada orang siapapun juga, hanya aku dengan Muhammad. Kalau ada kesempatan itu, maka pedangku sudah siap untuk membunuh Muhammad. Tapi dengan catatan tidak ada orang yang melihat. Itu kata hati Du'sur. Du'sur ternyata punya sifat ingin membunuh Rasulullah tanpa diketahui banyak. Kesempatan itu ternyata datang anak-anak. Rasulullah menunggangi unta. Ternyata Du'sur di belakang mengikutinya. Kemana perginya Rasulullah? Kesempatan ini ternyata dia dapat dengan percaya dirinya Rasulullah, dengan tenangnya Rasulullah menunggang unta sampai di sebuah tempat. Rasulullah pun akhirnya istirahat. Sedang istirahatnya, Du'sur mengeluarkan pedangnya. Inilah kesempatan aku untuk membunuh Muhammad. Inilah kesempatan aku untuk mengakhiri Muhammad, kata Du'sur dalam hatinya. Dan pada saat ingin mendekati Nabi Muhammad pun akhirnya tahu kalau diikuti oleh Du'sur, karena malaikat Jibril pun sudah mendekati Rasulullah. Dan akhirnya dia mengeluarkan pedangnya. Pedangnya pun sudah ada di leher Nabi Muhammad SAW. Lalu Du'sur berkata begini, "Ya Muhammad, siapakah yang bisa menolongmu ketika kita berduaan dan pedang ini ada di leher?" Dan aku dengan terpedang. Du'sur yang ingin membunuh berkata, "Muhammad, siapa yang bisa menolongmu ketika kita sudah berduaan sedangkan pedang ini ada di leher?" Pertanyaan Du'sur dijawab oleh Nabi Muhammad dengan percaya diri, dengan keyakinan. Apa yang dikatakan Rasul? Rasul juga mengatakan dengan percaya diri, Allah. Pada saat mengatakan Allah, Du'sur pedangnya jatuh dari tangan, tidak kuat memegang pedang. Jadi ketika ditanya siapakah yang bisa menolongmu dari pedang ini yang sudah ada di leher Muhammad, Muhammad berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedangnya Du'sur jatuh dengan percaya dirinya Nabi Muhammad. Kemudian diambil pedang itu oleh Nabi Muhammad, balik bertanya pada Du'sur, "Hai Du'sur, siapakah yang bisa menolongmu dari pedang ini yang sudah ada di lehermu?" Du'sur tidak bisa berkata Allah, karena dia bukan orang Islam. Dia hanya mengatakan, "Ampuni aku Muhammad, maafkan aku Muhammad, aku ingin menjadi pengikut Muhammad, karena dengan kata-katamu tadi aku mendengar Allah, aku gemetar Muhammad." Akhirnya Du'sur pun tidak bisa berkata apa-apa pada saat pedangnya sudah ada dipegang oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad membunuhnya? Tidak. Nabi Muhammad hanya memberikan kepercayaan dirinya kepada Du'sur. Pada saat itu kalau kita mungkin ada musuh, kita rasanya khawatir, kita takut, kita nggak percaya diri. Tapi Nabi Muhammad dengan percaya dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Du'sur yang memegang pedang jatuh dan akhirnya tidak ada yang bisa menolongnya. Sebaliknya, ketika Nabi Muhammad ingin mengacungkan pedangnya di lehernya Du'sur pun tidak bisa berkata la haula wa la quwwata illa billah, karena dia bukan seorang muslim. Anak-anakku, itulah kepercayaan diri yang harus ada pada diri kita. Semua manusia menjadi orang yang ingin percaya diri dengan keyakinannya. Karena kata Nabi, wa'bud, karena kata Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dicintai Allah, penutup dari Bapak, betapa pentingnya kita mempunyai sifat-sifat baik. Salah satunya sifat baik adalah percaya diri, yang tentunya kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi buah yang sangat manis dan menjadi pahala yang besar buat kita, karena yakin dan percaya diri adalah salah satu ajaran dari ajaran agama kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai kau benar-benar percaya diri, sampai kau benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku semua, dan kita menjadi orang yang tambah yakin, percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.